Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam vertebrata. Ini adalah salah satu kelompok hewan yang paling beragam dan mencakup sebagian besar kerajaan hewan. Invertebrata mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari yang sangat sederhana seperti spons, hingga yang lebih kompleks seperti gurita dan cumi-cumi. 1. Serangga Arthropoda. Serangga adalah contoh hewan invertebrata yang klasik dan paling banyak ditemui. Mereka termasuk dalam filum Arthropoda yang mencakup kumbang, lebah, semut, belalang, dan banyak lagi. Ciri-ciri umum serangga termasuk eksoskeleton yang keras, berjumlah 6 kaki, serta memiliki 3 bagian tubuh yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Serangga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk tanaman dan pengurai bahan organik. 2. Siput Moluska. Siput adalah contoh yang baik dari hewan invertebrata. Siput termasuk dalam filum Moluska, yang merupakan salah satu kelompok invertebrata yang paling beragam dan luas. Berikut adalah beberapa ciri umum siput. Tubuh berlapis. Siput memiliki tubuh yang dilapisi oleh cangkang yang keras dan berputar, yang disebut sebagai rumah siput. Cangkang ini membantu melindungi tubuh siput dan memberikan dukungan struktural. Cara gerak. Siput biasanya bergerak dengan menggunakan otot-otot yang disebut sebagai otot perut. Beberapa siput memiliki kaki yang berbentuk pipih dan digunakan untuk merangkak di permukaan. Sementara yang lain memiliki kaki yang berbentuk silinder dan digunakan untuk meluncur di permukaan lendir. Makanan. Siput adalah hewan herbivora atau omnivora yang biasanya memakan tumbuhan, alga, atau sisa-sisa organik. Beberapa jenis siput juga bisa menjadi pemangsa, memakan hewan kecil atau detritus organik. Sistem pernapasan. Sebagian besar siput memiliki sistem pernapasan yang melibatkan organ bernama insang atau pseudopulmonata yang membantu mereka mengambil oksigen dari air atau udara. Reproduksi. Siput umumnya memiliki sistem reproduksi yang kompleks, dengan beberapa jenis memiliki kemampuan hermafroditisme, memiliki organ kelamin jantan dan betina dalam satu individu, dan beberapa memiliki jenis kelamin yang terpisah. Siput ditemukan di berbagai habitat, termasuk di darat, air tawar, dan laut. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemakan tumbuhan, pemakan detritus, dan sebagai makanan bagi berbagai predator lainnya. Bintang laut adalah contoh lain dari hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam filum Echinodermata. Berikut adalah beberapa ciri umum bintang laut. Tubuh radial. Bintang laut memiliki tubuh yang radial, yang berarti mereka memiliki simetri radial sepanjang sumbu tubuh mereka. Umumnya, mereka memiliki 5 lengan, tetapi beberapa spesies dapat memiliki jumlah lengan yang berbeda. Sistem pencernaan. Bintang laut memiliki sistem pencernaan yang unik, yaitu mereka memiliki lambung yang dapat dikeluarkan dari tubuh mereka untuk mencerna makanan di luar tubuhnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memakan mangsa yang lebih besar dari ukuran mulut mereka. Dermatoksik. Bintang laut memiliki sistem pertahanan yang mengandung zat-zat dermatoksik di dalam tubuh mereka. Ini membantu mereka dalam mempertahankan diri dari predator-predator yang mencoba memangsa mereka. Regenerasi. Bintang laut memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Ini berarti bahwa jika mereka kehilangan salah satu lengan mereka, mereka dapat numbuh kembali dalam waktu tertentu. Habitat. Bintang laut dapat ditemukan di berbagai habitat laut, mulai dari pantai hingga dasar laut yang dalam. Mereka hidup di dasar laut, di sekitar terumbu karang, batu, dan substrat lainnya. Makanan. Bintang laut adalah pemakan karnivora atau pemakan detritus. Mereka memakan berbagai macam makanan, termasuk invertebrata kecil, alga, dan sisa-sisa organik. Bintang laut memiliki peran penting dalam ekosistem laut sebagai pemangsa, pemakan detritus, dan sebagai makanan bagi predator lainnya. Mereka juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan sering menjadi objek wisata yang populer di pantai-pantai dan akuarium. 4. Ubur-ubur Cnidaria. Sebenarnya, ubur-ubur bukanlah contoh hewan invertebrata, tetapi termasuk dalam kelompok Cnidaria. Cnidaria adalah filum hewan laut yang meliputi ubur-ubur, karang, anemon laut, dan hidroidi. Salah satu ciri khas utama Cnidaria
adalah keberadaan sel-sel penyengat yang disebut hematosista, yang mereka gunakan untuk berburu mangsa dan mempertahankan diri. Berikut beberapa ciri umum ubur-ubur. Tubuh transparan. Sebagian besar ubur-ubur memiliki tubuh yang transparan atau hampir transparan, yang memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa dengan lebih efisien. Tentakel. Ubur-ubur memiliki tentakel yang panjang dan licin yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa. Pada ujung tentakel ini, terdapat hematosista yang mengeluarkan racun untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa. Siklus hidup. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang kompleks, yang meliputi tahap polip dan tahap medusa. Tahap polip biasanya berbentuk tubuh yang menempel pada permukaan dasar laut. Sedangkan tahap medusa adalah saat ubur-ubur memiliki bentuk lonjong dan bebas berenang. Kehadiran kantong kemih. Banyak ubur-ubur memiliki kantong kemih yang terisi dengan gas untuk memberikan pengapung, sehingga mereka dapat melayang di dalam air. Bisa menyebabkan luka. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki sengatan yang dapat menyebabkan luka dan ketidaknyamanan pada manusia ketika tersentuh. Racun yang dihasilkan oleh hematosista dapat menyebabkan rasa gatal, nyeri, atau bahkan reaksi alergi pada orang yang terkena. Meskipun ubur-ubur adalah hewan yang indah dan menarik, perlu diingat bahwa beberapa spesies dapat menjadi berbahaya bagi manusia. Itulah mengapa penting untuk memperhatikan peringatan dan pantauan ketika berenang di perairan yang mungkin dihuni oleh ubur-ubur. 5. Cacing tanah Annelida. Cacing tanah adalah contoh hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Cacing tanah adalah bagian dari filum Annelida. Berikut adalah beberapa ciri umum cacing tanah. Tubuh silindris. Cacing tanah memiliki tubuh yang silindris dan panjang, biasanya berbentuk seperti tabung. Tubuh mereka tidak memiliki kaki atau struktur eksternal lainnya, kecuali beberapa cacing tanah yang memiliki segmen-segmen yang terlihat. Metamerisme. Tubuh cacing tanah terbagi menjadi segmen-segmen yang serupa atau mirip, yang dikenal sebagai metamerisme. Setiap segmen sering memiliki organ-organ internal yang mirip, seperti sistem pencernaan dan sistem saraf. Sistem pencernaan. Cacing tanah memiliki sistem pencernaan yang relatif sederhana. Mereka memiliki mulut di ujung depan tubuh dan anus di ujung belakang. Mereka memakan tanah dan bahan organik lainnya yang ditemukan di dalamnya, memprosesnya melalui saluran pencernaan mereka, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak tercerna sebagai kotoran. Peran dalam ekosistem. Cacing tanah memiliki peran penting dalam ekosistem tanah. Mereka membantu memperbaiki struktur tanah dengan mencampurkan lapisan atas tanah dengan lapisan yang lebih dalam, sehingga meningkatkan drainase dan aerasi tanah. Selain itu, mereka juga membantu dalam dekomposisi bahan organik dan menghasilkan pupuk alami yang berguna bagi tanaman. Reproduksi. Cacing tanah biasanya berkembang biak secara seksual, tetapi beberapa spesies juga dapat melakukan pembelahan aseksual. Mereka meletakkan telur-telur di dalam kokon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh mereka. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva yang menyerupai cacing dewasa. Cacing tanah adalah organisme yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tanah dan ekosistem terestrial. Mereka juga sering digunakan sebagai model dalam penelitian ilmiah tentang biologi dan ekologi. 6. Karang Cnidaria. Karang adalah organisme invertebrata yang terdiri dari koloni Polypesona, di mana mereka membangun terumbu karang yang besar di perairan tropis. Terumbu karang ini adalah rumah bagi berbagai spesies laut yang memberikan perlindungan terhadap abrasi pantai. Karang juga berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut. 7. Semut Arthropoden. Semut adalah contoh hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Semut adalah bagian dari ordo Hymenoptera dan termasuk dalam keluarga Formicidae. Berikut adalah beberapa ciri umum semut. Tubuh tersegmentasi. Tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, kepala, dada, dan perut. Bagian tubuh ini tersegmentasi dengan jelas dan dilengkapi dengan bagian-bagian tambahan seperti antena, mata, dan rahang.
Kerja koloni, semut hidup dalam koloni yang terorganisir dengan baik. Setiap koloni terdiri dari semut pekerja, ratu, dan kadang-kadang semut jantan. Semut pekerja biasanya bertanggung jawab untuk mencari makanan, memperbaiki sarang, dan merawat larva dan ratu. Komunikasi, semut menggunakan berbagai macam sinyal komunikasi untuk berinteraksi dengan anggota koloni lainnya. Ini termasuk penggunaan feromon zat kimia untuk memberikan informasi tentang jejak makanan, ancaman, atau lokasi sarang. Makanan, sebagian besar spesies semut adalah omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai macam makanan termasuk serangga kecil, nektar, madu, dan sisa-sisa organik lainnya. Pertahanan, semut memiliki berbagai cara untuk membela diri dan koloninya dari ancaman. Beberapa spesies semut memiliki sengatan yang menyakitkan, sementara yang lain menggunakan ukuran koloni dan koordinasi gerakan untuk mengusir predator. Peran ekologis, semut memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer, predator, dan penyebar benih. Mereka membantu dalam proses dekomposisi material organik, mengendalikan populasi serangga lain, dan memperluas jangkauan tanaman dengan membantu dalam penyebaran biji. Semut adalah salah satu hewan invertebrata yang paling berhasil dan tersebar luas di planet ini. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam ekologi dan interaksi manusia lingkungan. 8. Laba-laba Arachnida. Laba-laba adalah contoh hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Laba-laba adalah bagian dari kelas Arachnida dan merupakan anggota keluarga Arandae. Berikut adalah beberapa ciri umum laba-laba. Tubuh tersegmentasi. Tubuh laba-laba terdiri dari dua bagian utama, kefalotoraks kepala dan dada yang menyatu, dan abdomen perut. Tubuhnya juga dilengkapi dengan 8 kaki yang melekat pada kefalotoraks. Pembuatan jaring. Laba-laba adalah hewan yang terkenal karena kemampuan mereka dalam membuat jaring. Mereka menggunakan benang sutera yang dihasilkan oleh kelenjar dalam tubuh mereka untuk menenun jaring yang digunakan untuk menangkap mangsa. Pencernaan eksternal. Laba-laba memakan mangsa dengan cara melumpuhkannya dengan racun yang dihasilkan oleh kelenjar mereka, lalu mencerna mangsa tersebut di luar tubuh mereka sebelum mengisap sisa-sisa cairan tubuhnya. Predator. Laba-laba umumnya adalah predator yang aktif, memburu mangsa seperti serangga, lalat, dan serangga lain yang terperangkap di jaring mereka. Pertahanan. Beberapa spesies laba-laba memiliki mekanisme pertahanan seperti menyembunyikan diri atau mengeluarkan benang sutera yang berfungsi sebagai alat untuk melarikan diri atau menghalangi predator. Reproduksi laba-laba biasanya melibatkan proses kawin, di mana laki-laki akan membuat benang sutera khusus yang digunakan untuk memindahkan sperma ke betina. Betina kemudian meletakkan telur-telurnya di dalam kokon yang dijaga hingga menetas. Habitat. Laba-laba dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk di darat, di pepohonan, di semak-semak, dan bahkan di dalam air. Laba-laba adalah predator penting dalam ekosistem, membantu dalam mengontrol populasi serangga lainnya, meskipun beberapa spesies laba-laba dapat menjadi beracun bagi manusia. Sebagian besar laba-laba tidak berbahaya dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. 9. Belut chordata. Subfilum Urochordata. Meskipun secara umum, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, ada beberapa kelompok dalam subfilum Urochordata yang merupakan bagian dari filum Chordata yang juga mencakup hewan vertebrata. Belut laut adalah salah satu contoh hewan ini, di mana memiliki tubuh yang mirip kantung dan sering melekat pada permukaan keras di laut. Belut ini memiliki insang untuk bernapas dan berperan penting dalam filtrasi makanan dari air laut. 10. Hewan lunak laut Mollusca. Selain siput, filum Mollusca juga mencakup hewan invertebrata lain seperti kerang, cumi-cumi, dan gurita. Gurita misalnya, memiliki otak yang sangat berkembang dan kemampuan untuk menggunakan alat sederhana dalam mencari makanan. Mereka juga memiliki sistem jet propulsion yang memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dalam air. 11. Teripang Echinodermata.
Teripang adalah hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata. Mereka memiliki bentuk tubuh seperti ketakan pipih dan hidup di dasar laut. Teripang berperan sebagai pengurai bahan organik di dasar laut dan berkontribusi pada sirkulasi nutrien dalam ekosistem laut. 12. Udang Arthropoda, kelas Krustacea. Udang adalah anggota dari kelas Krustacea dalam filum Arthropoda. Mereka memiliki eksoskeleton luar yang keras dan cangkang, serta sepasang kaki yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk berenang dan mencari makanan. Udang adalah bagian penting dari rantai makanan di perairan laut dan air tawar, serta menjadi sumber makanan bagi banyak spesies lain, termasuk manusia.